Shalom. Apa kabar anak-anak yang hebat? Ya, Miss selalu berdoa semoga anak-anak dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, pagi ini kita akan kembali belajar dalam pendidikan agama Kristen, pelajaran yang ke-10. Anak-anak dapat mempersiapkan bukunya dengan satu tema, keluargaku disiplin. Oke, sebelum kita akan belajar, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita semuanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan. Kami boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh belajar secara virtual. Berkatilah supaya kami dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sudah siap? Anak-anak dapat mendengarkan dengan baik cerita yang Miss sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan apakah yang dimaksud dengan disiplin. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap disiplin di rumah. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya kita memiliki sikap disiplin. Ya, tahukah anak-anak semua apa itu disiplin? Ya, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, kita belajar disiplin dalam keluarga. Tuhan memberikan peraturan supaya kita dapat hidup disiplin. Anak-anak dapat memulai disiplin dari diri sendiri, ya. Di rumah, orang tua kita juga memberikan aturan supaya kita dapat hidup disiplin. Nah, pagi ini anak-anak akan mendengarkan kisah di dalam Alkitab seorang tokoh yang memiliki disiplin dalam hal berdoa. Siapa dia? Ya, dia adalah Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allah setiap hari dan itu dilakukannya. Nah, di Persia ada seorang raja yang memerintah, yaitu Raja Darius. Darius ini mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dan Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi untuk membawahi wakil-wakil raja tadi. Di antaranya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Salah satunya Daniel, ya. Mereka ini diberi tanggung jawab supaya raja dan kerajaannya jangan dirugikan. Nah, para pejabat ini tidak suka, ya, iri dengan Daniel. Mereka tidak senang dengan Daniel. Mereka bermufakat memiliki sebuah rencana untuk menjatuhkan Daniel di hadapan raja. Caranya bagaimana ya? Nah, kecuali bagaimana kesetiaan, ketaatan Daniel dalam berdoa itu bisa jadikan alasan untuk menjatuhkan Daniel. Orang-orang yang iri hati ini, para pejabat ini bermufakat memiliki sebuah rencana dan menghadap raja supaya dikeluarkan satu ketetapan bahwa dilarang selama 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali hanya kepada raja. Jika mereka tidak melakukan, ya, rakyat tidak melakukan, siapapun itu tidak melakukan, mereka harus dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian raja setuju, ya, dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat itu.
Dan raja memberikan perintah dan larangan itu untuk disampaikan kepada seluruh rakyat di kerajaan Persia. Nah, apa yang terjadi? Rupa-rupanya Daniel juga mendengarkan perintah itu. Tetapi apakah Daniel takut bersama dengan teman-temannya? Tidak. Mereka tetap berdoa setiap hari. Sehari 3 kali mereka berdoa kepada Allah. Nah, para pejabat tadi melihat Daniel rupa-rupanya melanggar apa yang menjadi ketetapan raja. Mereka akhirnya menghadap raja, meminta supaya Daniel harus dihukum karena sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Raja Darius sedih ya mendengar itu. Kenapa harus Daniel yang dikasihi ya dihukum? Tetapi Raja Darius mau tidak mau juga harus melakukan apa yang sudah dikeluarkan ketetapan tersebut. Akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Perhatikan, ini semua singanya sedang lapar semua ya, ini. Ya, apakah Daniel takut? Ya, Daniel percaya bahwa Allah yang dia sembah pasti akan menolongnya. Ya, Raja Darius merasa sedih sekali ya, takut kehilangan Daniel kalau dimakan singa. Raja Darius tidak mau dihibur ya. Dia menunggu waktu sampai besok pagi. Pagi-pagi sekali fajar menyingsing, Raja Darius segera bergegas ke gua singa dan berseru memanggil Daniel dengan suara yang lembut. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, apa yang terjadi? Rupa-rupanya singa-singa itu mengatupkan mulutnya, tidak menggigit Daniel. Ya, lalu Daniel menjawab raja, "Ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Akhirnya Daniel dibebaskan, ya, diangkat dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang iri hati tadi? Raja Darius marah dan meminta para prajurit untuk melemparkan para pejabat tinggi itu ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat kepada Daniel. Dan akhirnya Raja Darius juga memerintahkan agar semua rakyat harus menyembah Allahnya Daniel. Bagaimana ketaatan Daniel dalam berdoa memberikan satu bukti bahwa Allah sanggup menolong umatnya yang dikasihinya yang setia. Apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya disiplin tadi apa? Tindakan menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, disiplin dapat dimulai dari sendiri. Kita harus dapat disiplin dalam segala hal. Misalnya bangun tidur, kita dapat disiplin waktu belajar ya. Tidak menunggu harus mamahnya marah-marah supaya anak-anak belajar. Tidak, kita dapat disiplin untuk belajar, disiplin makan, disiplin berdoa. Siapa di sini rajin berdoa setiap hari? Ya, Miss selalu berharap semua anak-anak juga rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Disiplin pergi ke gereja ya. Tetapi sekarang belum dapat ya, karena masih dibatasi ya, untuk ke gereja masih ada yang online. Nah, masih banyak contoh disiplin yang lainnya yang dapat kita lakukan. Tuhan Yesus senang jika anak-anak juga dapat hidup
disiplin. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami, dan Miss selalu berpesan supaya anak-anak kita semuanya mematuhi protokol kesehatan 5M, dan anak-anak tetap rajin belajar di rumah, patuh pada nasihat orang tua, dan terus berdoa supaya virus corona segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali ke sekolah. Mari kita akan berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tuaku yang mendidik aku untuk taat dan hormat kepada perintah Tuhan. Ajarlah aku untuk dapat disiplin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Doa selesai. Kita akan bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.